你这个笨和尚！ Mereka lalu bersembunyi di gudang penyimpanan es, dan untuk persediaan makanan, bocah tua Tian Shan menangkap beberapa hewan dari taman kerajaan untuk persediaan darah beberapa hari ke depan. Di sini, bocah tua Tian Shan juga memaksa Suzu untuk menyantap daging hewan yang baru saja dia curi untuk membuat Suzu melanggar aturan Shaolin dan meninggalkan ajaran lamanya. Yang mana tentu saja Suzu langsung menolak menyantap makanan tersebut dan memilih kelaparan. Melihat hal itu, bocah tua Tian Shan lagi-lagi menggoda Suzu dan kali ini tantangan terakhir yaitu memberinya seorang wanita yang telah disirep sebelumnya. Suzu yang tidak mampu menahan hawa nafsu akhirnya kembali masuk ke dalam jebakan bocah Tian Shan untuk masuk ke dalam ilmu perkembangbiakan, di mana awalnya Suzu hanya merasakan kalau pengalamannya tersebut hanya di dalam mimpi, yang padahal Suzu benar-benar melakukan hubungan tersebut karena sebelumnya bocah tua Tian Shan telah menculik seorang gadis dalam upayanya memaksa Suzu agar melanggar aturan perguruan Shaolin. Sadar karena dia telah melakukan perbuatannya tersebut, Suzu akhirnya luluh dan mulai mengabaikan aturan lamanya dengan mulai memakan daging. Tidak hanya itu, Suzu akhirnya juga tuman dengan memohon kepada bocah tua Tian Shan untuk mempertemukannya kembali dengan gadis yang pernah dia anu. Di sini bocah tua Tian Shan bersedia mempertemukannya dengan gadis tersebut asalkan dia menjaganya selama meditasi dan membantunya membunuh rivalnya yaitu Li Qiushui. Awalnya Suzu sempat menolak permintaan tersebut karena bagaimanapun juga membunuh adalah perbuatan yang dilarang meskipun dirinya telah keluar dari perguruan Shaolin, dan lagi pula dia tidak pernah memiliki masalah dengannya. Di sini bocah tua Tian Shan yang mendengar penolakan tersebut langsung menanamkan jimat kematian ke dalam tubuh Suzu, yang bahkan tingkatan jimat tersebut melebihi jimat kematian yang berada di tubuh Wu Laoda. Karena nggak ada pilihan lain, sementara dirinya sudah tidak tahan dengan rasa gatal akibat jimat kematian yang mulai bekerja, akhirnya Suzu menuruti apapun permintaannya asalkan mau memberitahu cara mengeluarkan jimat tersebut. Di sini bocah tua Tian Shan lalu mengajarinya jurus 6 pukulan matahari, di mana hanya dengan sekali percobaan, akhirnya Suzu berhasil mengeluarkan jimat tersebut dari tubuhnya satu persatu. Meskipun terlihat bodoh, namun bocah tua Tian Shan takjub kepada Suzu yang memiliki pemahaman cepat setelah mengikuti instruksi darinya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan kepala besi dan Azi yang sudah sampai di kediaman sekte pengemis cabang Daren, di mana kepala besi lalu dibawa ke tukang pandai besi untuk mencopot topeng yang selama ini menempel di wajahnya. Dengan pengalamannya membuat tralis model minimalis, akhirnya pandai besi itu berhasil melepaskan topeng di wajah kepala besi dan diganti dengan topeng Bang Napi untuk menutupi bekas lukanya. 兄弟不妨戴上试试。 Selanjutnya, untuk mengalihkan perhatian Azi agar tidak terus meminta dipulangkan ke dinasti Liao, pemimpin Daren lalu menyuruh kepala besi menemui Azi untuk memperdalam jurus miliknya. Dan tanpa kecurigaan sedikit pun, Azi langsung mengajarkan jurus tangan beracun miliknya. Sementara itu, kepala besi hanya dengan sekali melihat apa yang barusan Azi praktekkan berhasil menguasai jurus tersebut yang diaplikasikan dengan racun dingin yang didapatkannya dari ulat sutra es.
Kembali ke bocah tua Tianshan dan Suzu di tengah proses meditasi untuk memulihkan tenaga dalamnya, tiba-tiba Li Qiusui melakukan broadcast kontak batin dengan metode pencarian jiwa yang artinya adik seperguruannya tersebut telah merasakan keberadaan bocah tua Tianshan namun belum mengetahui lokasi persembunyiannya. Awalnya bocah tua Tianshan terlihat tidak memperdulikan omongan Li Qiusui dan terus melanjutkan meditasinya. Namun karena kata-kata provokasi yang terus keluar dari mulut Li Qiusui tentang masa lalunya, bocah tua Tianshan pun masuk ke dalam perangkap dan akhirnya Li Qiusui berhasil menemukan tempat persembunyiannya, di mana dia yang masih unggul dalam tenaga dalam dengan mudah mengalahkan bocah tua Tianshan karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, Suzu yang sudah tidak tahan dengan kelakuan kejam Li Qiusui juga berniat untuk menghentikannya. Namun karena ilmu bela dirinya jauh berada di bawahnya, Suzu justru harus terkena serangannya. Lalu dengan memanfaatkan kelengahan Li Qiusui, tiba-tiba bocah tua Tianshan yang baru saja tersadar langsung menyerangnya yang akhirnya membuat keduanya sama-sama terluka. Meskipun dalam kondisi sama-sama terluka, dua perempuan egois ini masih kembali berusaha mengalahkan satu sama lain dengan menggunakan tubuh Suzu sebagai medianya. Mereka masih tetap beradu tenaga dalam sampai pada akhirnya mereka berdua pingsan di tempat tersebut. Singkat cerita, Suzu lalu membawa mereka berdua keluar dan setelah tersadar dari pingsannya, lagi-lagi bocah tua Tianshan dan Li Qiusui masih kembali adu mulut, yang mana di tengah keributan tersebut, bocah tua Tianshan langsung menyuruh Suzu untuk segera menyulek kembang api untuk mengirim sinyal bantuan kepada murid-muridnya. Sementara di sisi lain, Li Qiusui tiba-tiba menghembuskan nafas terakhirnya karena luka dalam yang cukup parah. Tentu saja kematian Li Qiusui membuat bocah tua Tianshan senang karena melihat rivalnya telah tewas di hadapannya. Tidak berselang lama, murid bocah tua Tianshan dari istana Lingqiu sampai di tempat tersebut dan menyampaikan permohonan maaf karena telah terlambat memberi bantuan. Di sini karena merasakan ajalnya juga sudah dekat, bocah tua Tianshan lalu menyerahkan jabatannya sebagai pemimpin istana Lingqiu kepada Suzu di hadapan murid-muridnya, di mana hal itu dilakukannya karena telah puas melihat rivalnya yaitu Li Qiusui meninggal di hadapannya. Terlebih dia juga telah mewariskan semua jurusnya kepada Suzu dan sudah sepantasnya dia menggantikannya menjadi pemimpin istana Lingqiu. Awalnya Suzu sempat menolak permintaan tersebut mengingat resiko dan tanggung jawab yang cukup besar. Namun karena dijanjikan akan diberitahu soal identitas dan keberadaan gadis pujaan hatinya, akhirnya Suzu tidak mampu menolak permintaan bocah tua Tianshan dan bersedia menjadi pemimpin di istana Lingqiu. Namun belum sempat memberitahu di mana lokasi tempat tinggal gadis yang pernah menemaninya, bocah tua Tianshan tiba-tiba juga husnul khotimah. Sementara itu di istana Lingqiu diperlihatkan Wu Laoda dan semua anggota sekte 72 pulau yang telah berhasil mengalahkan murid bocah tua Tianshan dan mengambil alih istana Lingqiu, di mana mereka meminta obat penawar jimat kematian. Tidak hanya itu, Wu Laoda juga mengkonfirmasi kalau bocah tua Tianshan telah meninggal. Di tengah kekacauan tersebut, salah satu anggota sekte 72 pulau tiba-tiba kesakitan yang disebabkan oleh efek jimat kematian yang mulai kambuh, di mana dia mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Melihat situasi yang semakin kacau, Suzu yang dari tadi bersembunyi di balik tembok untuk memantau keadaan langsung keluar untuk mengobati orang tersebut. Alih-alih berterima kasih,
Di sini Wu Laoda justru menangkap Suzu dan memaksanya menyerahkan penawar jimat kematian yang diikuti oleh seorang tetua yang tiba-tiba datang dan ingin mengetahui wasiat terakhir bocah tua Tian Shan. Bahkan dia juga bersedia mengajarkan jurus-jurus pedangnya dan 2 bungkus surya asalkan Suzu memberitahu wasiat dari bocah tua Tian Shan dan obat penawar dari jimat kematian. Namun karena memang tidak ada wasiat khusus untuk mereka, tetua yang tidak sabaran itu pun langsung menggunakan cara kekerasan. Tentu saja Suzu dengan mudah mengalahkan orang itu mengingat semua kekuatan dan ilmu bela diri bocah tua Tian Shan telah diwariskan kepadanya. Bahkan ketika melawan seluruh anggota Sekte 72 Pulau yang mencoba menyerangnya, Suzu mampu menghabisi mereka semua dengan mudah. Sampai salah seorang anggota 72 pulau lagi-lagi mengalami efek dari jimat kematian, di mana dengan gercep Suzu kembali mengobati orang tersebut. Melihat kemampuannya yang sudah seperti Mbah Jambrong dari Jawa Timur yang bisa menyembuhkan penyakit, orang-orang itu pun langsung memohon kepada Suzu untuk mengobati mereka semua. Dengan kerendahan hati dan sifat welas asih di dalam hatinya, akhirnya Suzu pun bersedia mengobati mereka satu persatu dengan dibantu oleh murid bocah tua Tian Shan. Di sini Suzu juga sempat menahan Mu Rongfu dan rombongannya yang akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun salah satu pengawalnya justru menuduh kalau Suzu hanya ingin menahan Little Wang yang sangat mirip dengan lukisan si kakek yang tidak sengaja mereka lihat. Yang mana padahal lukisan tersebut adalah wanita yang sama dengan wanita patung batu giok saat Duan Yu terjebak di dalam gua. Di dalam istana, terlihat Suzu dan Duan Yu yang sama-sama meratapi kesedihan karena asmaranya sama-sama kandas, di mana Suzu harus kehilangan bocah tua Tian Shan sebelum mengetahui identitas gadis yang pernah bersamanya, sementara Duan Yu ditinggal pergi oleh Little Wang yang memilih hidup bersama Mu Rongfu. Mereka lalu bertekad untuk fokus dengan tujuan masing-masing. Dan sebelum berpisah, karena mempunyai nasib yang sama, Duan Yu lalu mengangkat Suzu sebagai saudara angkat sekaligus kakak keduanya dan suatu hari nanti dia berjanji akan memperkenalkannya dengan kakak pertamanya yaitu Xiao Feng. Singkat cerita, keesokan harinya, Suzu sempat kagok karena di sini apapun yang ingin dia lakukan sudah dilayani oleh pengawalnya. Mulai dari cuci piring, masak, mandi, beli gas, nyuciin motor, lalu dengan baju kebesaran istana Lingqiu, dia sudah bersiap untuk mengobati orang-orang yang terkena jimat kematian. Namun baru mengobati 4 orang, ternyata tenaga dalam Suzu sudah terkuras habis karena memang untuk mengeluarkan jimat kematian membutuhkan tenaga dalam dan effort yang lebih. Di sini salah satu pengawalnya memberitahu kalau ada ruangan rahasia di mana di dalamnya kemungkinan terdapat cara yang lebih efektif untuk mengeluarkan jimat kematian. Mengetahui hal itu, Suzu pun bergegas masuk ke ruangan tersebut bersama 4 pengawalnya, di mana dia langsung mempelajari setiap petunjuk dari tulisan yang ada di dinding ruangan tersebut. Kembali ke sekte pengemis, diperlihatkan pemimpin Daren dan kepala besi yang sedang ngobrol membahas soal sekte pengemis yang akan mengadakan pertarungan untuk mencari pemimpin baru menggantikan Xiao Feng, di mana di sini pemimpin Daren mempromosikan kepala besi sebagai wakil dari cabang Daren. Untuk membalas kebaikan pemimpin Daren yang telah membantunya melepaskan topeng di wajahnya, akhirnya kepala besi pun menyetujui permintaan tersebut. 兄弟好好想一想
Singkat cerita, akhirnya hari di mana kompetisi pemilihan pemimpin baru pun tiba, yang mana anggota Sekte Pengemis dari seluruh daratan tengah hadir memenuhi aula Sekte Pengemis pusat. Di sini satu persatu peserta mulai naik ke atas arena untuk berlomba mencabut tongkat pemukul anjing dan menjadi pemimpin Sekte Pengemis selanjutnya, di mana diperlihatkan kepala besi mendominasi pertarungan tersebut dengan membogem setiap lawannya menggunakan jurus tangan beracunnya dan dengan mudah berhasil mengalahkan semua lawannya. 都是同胞兄弟，你怎能下如此狠手？就是，真拿！ Tentu saja momen itu menjadi perdebatan para tetua dan anggota dari cabang lain mengingat kepala besi menggunakan jurus yang bukan berasal dari Sekte Pengemis. Bahkan dia menghabisi 11 dari 30 orang yang ikut dalam kompetisi tersebut tanpa ampun. Sempat terjadi pro kontra di mana 3 dari 4 tetua Sekte Pengemis menolak untuk melantik kepala besi sebagai pemimpin mereka, di mana mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut disusul beberapa anggota yang juga tidak menyetujui kepala besi terpilih sebagai pemimpin. Sementara pemimpin Darren yang memang dari awal sudah merencanakan strategi tersebut terlihat tidak memperdulikan kepergian tetua Sekte Pengemis dan tetap melanjutkan upacara pelantikan kepala besi sebagai pemimpin baru Sekte Pengemis bersama anggotanya yang tersisa. 早日定了这个名分。是。 Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Xiao Feng yang mendapat kabar tentang keberadaan Azi yang berada di Sekte Pengemis cabang Darren. Dia lalu menghadap Kaisar Liao untuk meminta izin pergi ke daratan tengah untuk menjemput adiknya. Awalnya sang kaisar sempat keberatan dengan permintaan tersebut mengingat hubungan diplomatik antara dinasti Liao dan dinasti Song sedang memanas, di mana hal itu bisa saja membahayakan nyawanya jika sampai pihak dinasti Song mengetahui identitasnya. Namun karena Xiao Feng mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pangeran Liao jika tidak mendapatkan izin, akhirnya Kaisar Liao pun terpaksa mengizinkan Xiao Feng pergi ke daratan tengah. 等你回来。是陛下。 Di tempat lain, Murongfu di tengah perjalanannya tidak sengaja bertemu dengan para anggota Sekte Pengemis yang dalam kondisi terluka parah, di mana salah satu anggota yang masih hidup memberitahu kalau terjadi perang saudara di dalam Sekte Pengemis antara para pengikut pemimpin yang baru dan yang menolak menerima kepala besi sebagai pemimpin yang baru, di mana dalang di balik penyerangan itu tidak lain adalah pemimpin Darren. 原来如此，这小子好生厉害，我是活不成了。 Sebelum wafat, orang itu sempat memberikan surat undangan dari Tibet untuk diberikan kepada salah satu tetua Sekte Pengemis dan berpesan untuk tidak menyerahkan surat tersebut kepada pemimpin Darren, yang mana surat tersebut berisi tentang pencarian seorang laki-laki yang akan dinikahkan dengan putri Tibet. Setelah membaca surat tersebut, di sini keempat pengawalnya mengusulkan kepada Murongfu untuk menghadiri acara tersebut menggantikan Sekte Pengemis, di mana hal itu bertujuan untuk mencari dukungan dari Tibet untuk membangkitkan dinasti Yan meskipun dirinya harus meninggalkan Little Wang. Kembali ke Suzu setelah berhasil mengobati para anggota Sekte 72 Pulau dari racun jimat kematian, Suzu memutuskan kembali ke perguruan Shaolin untuk meminta maaf dan menerima hukuman karena selama ini telah melanggar aturan perguruan Shaolin. 告辞了。舅公，是。 Sesampainya di sana, Suzu langsung berlutut di hadapan gurunya dan mengakui semua kesalahannya, di mana akhirnya Suzu mendapat hukuman untuk merawat kebun sayur dan beberapa pukulan dari seniornya yang tidak mengetahui kalau sekarang Suzu termasuk salah satu orang terhebat dan pemimpin di istana Lingqiu. 师兄，师兄。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian, semua anggota Shaolin dipanggil untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh pemimpin perguruan Shaolin, di mana beliau memperkenalkan seorang tamu yaitu biksu yang berasal dari India, yang mana kedatangannya adalah untuk menuntut atas perlakuan perguruan Shaolin yang telah menangkap adik seperguruan biksu India tersebut selama bertahun-tahun. 不许一去。这小宅必是强凶霸道，
Di sini salah satu tetua perguruan Shaolin lalu melakukan pembelaan di mana penahanannya tersebut dilakukan karena orang itu diam-diam telah mencuri kitab seni bela diri Shaolin, bahkan dia juga telah mempelajari beberapa jurus darinya. Dan sejak peristiwa itulah pihak perguruan Shaolin memutuskan untuk menahan orang tersebut. Di sini pemimpin perguruan Shaolin lalu mengeluarkan adik seperguruan biksu India tersebut untuk memberikan keterangan. Namun orang itu justru tidak mengakui tuduhannya dan malah memutarbalikkan fakta dengan alasan-alasan yang terdengar konyol. Untuk mengetahui faktanya, salah satu tetua Shaolin langsung mengetesnya dan akhirnya tuduhan tersebut benar-benar terbukti di mana adik seperguruan biksu India itu menggunakan jurus dari perguruan Shaolin untuk menahan serangan dari tetua Shaolin. Di tengah kekacauan tersebut, ternyata orang-orang itu telah di-backup oleh Jiu Mozi, di mana dia tiba-tiba muncul dan mengklaim kalau dirinya telah menguasai semua jurus milik perguruan Shaolin karena sebelumnya dia telah berhasil mencuri kitab penguat otot yang dia rebut dari tangan kepala besi. Awalnya, pemimpin perguruan Shaolin tidak mempercayai perkataannya mengingat jurus-jurus perguruan Shaolin hanya diturunkan kepada murid perguruan Shaolin saja. So, mendengar hal itu, Jiu Mozi yang memang sangat terobsesi untuk mengangkat derajat dan status ilmu bela diri Tibet langsung memberi contoh jurus-jurus dari perguruan Shaolin yang telah dia kuasai untuk membuktikan kepada pihak Shaolin kalau jurus perguruan Shaolin adalah jurus murahan yang bebas dipelajari oleh siapapun. Lalu dengan tegas dia menyuruh pemimpin Shaolin untuk membubarkan perguruannya karena jurus-jurusnya yang tidak sebanding dengan ilmu bela diri dari kuil naga langit miliknya. Shaolin Si, sanlah ba. Salah satu tetua yang tidak terima dengan perkataan Jiu Mozi barusan pun lalu mencoba menyerangnya, di mana kemampuan Jiu Mozi benar-benar dibuktikan ketika dia dengan mudah mengalahkan tetua tersebut menggunakan jurus dari Shaolin sendiri. Namun Suzu yang sebelumnya melihat langsung gerakan tangan Jiu Mozi menyadari bahwa jurus yang digunakannya barusan bukanlah jurus asli milik perguruan Shaolin, melainkan tenaga dalam yang sama dengan miliknya yang hanya dibuat seolah-olah mirip dengan gerakan dari jurus milik Shaolin. So dia pun maju untuk membuktikan hal tersebut, di mana dia juga dengan mudah menirukan jurus-jurus yang mirip seperti yang dikeluarkan oleh Jiu Mozi. Hal itu otomatis membuat semua orang yang berada di aula tersebut terkejut melihat ilmu bela diri Suzu yang meningkat begitu pesat, bahkan dia mampu mengimbangi perlawanan Jiu Mozi. Sampai pada akhirnya 4 pengawal pribadi Suzu dari istana Lingjiu muncul untuk membantunya, di mana sebelumnya 4 pengawalnya tersebut diam-diam sengaja mengikuti Suzu dari belakang untuk melindunginya. Sadar kalau perbuatan itu telah melanggar peraturan perguruan Shaolin, di sini pemimpin perguruan lalu membubarkan acara pertemuan untuk sementara dan di hadapan para tetua Shaolin, Suzu lalu menjabarkan setiap kesalahannya yang telah melanggar peraturan perguruan Shaolin, di mana dia juga telah mendapatkan warisan tenaga dalam aliran Xiaoyao dan sebelumnya telah menghapus semua ilmu bela dirinya yang telah dia pelajari di Shaolin. Setelah mendengar penjelasan tersebut, pemimpin perguruan Shaolin lalu memutuskan untuk menghukum Suzu dengan hukuman pukulan sebanyak 100 kali. Tidak hanya itu, dia juga dikeluarkan dari perguruan Shaolin karena telah mempelajari ilmu bela diri dari sekte lain dan bahkan menjadi pemimpin dari aliran tersebut sekaligus penguasa di istana Lingjiu. Di saat bersamaan, mereka mendapat kabar kalau telah terjadi kekacauan yang tidak jauh dari sana, di mana Mu Rongfu sedang bertarung dengan ketua Xing Xiu yang ternyata selama ini masih mengejarnya. Dan hal tersebut juga membuat para nama-nama besar yang berada tidak jauh dari sana berkumpul untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Sementara itu, Murongfu di tengah pertarungannya, dia berhasil mencegah beberapa serangan yang dilepaskan oleh ketua Xingqiu. Sampai akhirnya pertarungan tersebut terhenti setelah perguruan Shaolin dan juga sekte pengemis tiba di tempat tersebut. Namun, kedatangan sekte pengemis bukan saja karena mereka kepo dengan pertarungan Murongfu, melainkan atas provokasi dari pemimpin Daren, Kepala Besi berniat untuk menantang perguruan Shaolin sebagai perguruan yang sama besar untuk memimpin seluruh perguruan di daratan tengah dan segera bersatu untuk melawan dinasti Liao. Sementara itu, Azi yang juga ikut datang ke tempat tersebut lalu mengeluarkan spanduk yang intinya kalau saat ini Azi mengklaim dirinya menjadi pemimpin Xingqiu. Bahkan dia juga menantang ketua Xingqiu untuk membuktikan siapa yang pantas menjadi pemimpin. Entah apa motif Azi melakukan hal tersebut, namun mendengar kata-kata provokasi yang keluar dari mulut mantan muridnya, akhirnya ketua Xingqiu yang emosi langsung menyerangnya di mana dia berhasil menyandra Azi menggunakan tenaga dalam miliknya. Dan di sisi lain, Kepala Besi yang mencoba menyelamatkan Azi justru bisa dihalau dengan mudah. Disinilah ketua Xingqiu menyadari kalau ada ketertarikan yang disembunyikan Kepala Besi terhadap Azi, di mana tetua Xingqiu langsung memanfaatkan hal tersebut dan berjanji akan melepaskan Azi asalkan Kepala Besi mau menjadi muridnya sekaligus pengikutnya. Tak cukup sampai di situ, tetua Xingqiu juga menyuruhnya untuk menantang dan menghabisi pemimpin perguruan Shaolin. Karena nggak ada pilihan lain sementara keselamatan Azi berada di tangannya, dengan terpaksa Kepala Besi menyetujui permintaan tersebut, yang mana hal itu juga berarti dia sebagai pemimpin sekte telah menghancurkan reputasi sekte pengemis sendiri.